Pak JK 2 tahun sudah berjalan. Tentu saja dalam 2 tahun ini Pak JK beserta Pak Jokowi sudah menargetkan beberapa hal, baik itu dalam bidang infrastruktur, ekonomi, pedesaan, dan semua hal-hal sampai terperinci, Pak. Tentu saja ada juga pencapaian yang baik, ada pencapaian yang mungkin agak lambat begitu, Pak. Saya mau kepada pencapaian apa yang menurut Pak JK dan Pak Jokowi ini tampaknya belum sesuai dengan harapan target 2 tahun saat ini, Pak. Ya, memang awalnya 2014 kita tentu mencanangkan suatu program, kemudian dari program itu ada target-targetnya. Namun dari semua itu kan tergantung apa yang kita mau lakukan dan faktor luar yang mempengaruhi apa ekonomi atau keadaan politik negeri ini dan juga negeri lainnya. Kalau berbicara tentang target, pemerintah kan bersifat keseluruhan. Kalau secara politik sosial, kita ini sangat stabil dibanding dengan banyak negara lain sekitar-sekitar kita. Saya kira di Indonesia tingkat kestabilan politik itu sangat baiklah. Antara di DPR dengan pemerintah hampir-hampir tidak banyak perbedaan-perbedaan antara partai-partai. Sosial juga dibanding dengan banyak negara, kira kita sangat lebih stabil. Ada gangguan sedikit, masalah sedikit, tapi tidak bersalah. Ya. Masalah ekonomi, seperti saya katakan tadi, karena ekonomi di dunia ini saling berhubungan, saling interdependen, maka di samping kekuatan ekonomi dalam negeri juga pengaruh ke apa itu laju ekonomi luar juga sangat berpengaruh. Sehingga kalau dari segi angka pada awalnya kita mentargetkan pertumbuhan bisa mencapai 6%, ya kita tahu semua kita hanya bisa capai 5,1, ya itu dari situ. Tapi lebih baik dibanding banyak negara lain, dengan Singapura contohnya, Malaysia contohnya, Thailand, kita masih lebih baik. Tapi tentu India lebih tinggi dari kita, Cina masih lebih tinggi sedikit dari kita. Nah, kalau dari sisi perbandingan dari tahun ke tahun, memang ini lebih turun dibanding dari tahun ke tahun. Karena kita tahu semua, ini sudah sering kita bicarakan. Karena pengaruh ekonomi melambat dari Cina, Amerika, Eropa, sehingga harga komoditas yang menjadi andalan Indonesia seperti batu bara, atau palm oil, CPO, atau mineral lainnya, itu kan menurun, berarti pajak turun. Memang di satu pihak, karena harga minyak turun, subsidi juga turun. Nah, artinya masalah ada di pencapaian pajak sehingga mempengaruhi anggaran kita. Jadi kemudian pencapaian, katakanlah infrastruktur, ya tidak 100% bisa dicapai. Soal pembangunan lainnya, ekspor tentu lebih rendah. Pangan kita naik tentu karena import kita dapat kita kurangi, tapi ada juga yang naik seperti daging contohnya. Tapi ada kemajuan, cukup banyak kemajuan seperti dengan usaha kerja seperti itu. Dari sisi seorang Yusuf Kalla, melihat bagaimana tantangan dan apa yang dihadapi dalam pemerintahan 2014-2019 ini dibandingkan dengan pada saat Pak Yusuf Kalla juga menjadi wakil presiden di era Pak SBY. Melihat tantangan politiknya dan juga tantangan zaman dalam arti ini kondisi ekonomi. 2008 juga Bapak melewati itu juga, perlambatan ekonomi 2015 juga Bapak juga yang melewati itu. Bagaimana membandingkannya? Tantangannya lebih beratkah atau memang ada tantangan yang unik di tahun ini? Ada berbeda. Waktu 2004 saya pertama dengan Pak SBY di pemerintahan, trennya naik. Dari krisis 98 tahun 2000 tumbuhannya 4%, kita naik 4,5%, 5%, 6%. Tumbuh trennya karena ada recovery. Kemudian juga seperti tahu, justru harga-harga komoditi naik. Gitu kan. Nah, tahun ini, yang pemerintah sekarang ini mengalami situasi yang terbalik. Dari harganya keturun komoditas itu. Jadi puncaknya dilewati, menjadi siklusnya turun. Malah turun, oke.
faktor luarnya turun siklusnya. Jadi dulu kita menghemat saja subsidi bisa naik tuh. Karena subsidi besar kita hemat, naik, tapi subsidi naik lagi, dihematin lagi. Tantangannya itu waktu itu, bagaimana melawan dengan harga komoditi tinggi itu justru tidak membebani anggaran, dan bagaimana recovery-nya jalan dari sejak krisis itu. Nah, sekarang sudah naik, turun dia, jadi siklusnya. Dulu kita gini kan, sekarang turun. Bagaimana menahan jangan turun? Triknya beda lagi nih, beda lagi. Tapi sama intinya, penghematan dan juga produktivitas. Di sisi cost harus diturunkan dan naikkan produktivitas. Ya. Cuma ini satunya menahan turunnya supaya tetap jangan lebih turun lagi. Satu dulu mendorong naik ya. Menggunakan momentum itu ya pada saat naik itu. Itu benar. Oke, baik Pak JK, saya akan menyentuh mengenai salah satu isu. Saya mulai agak lebih spesifik mengenai 2 tahun terakhir dalam berbagai bidang. Salah satunya mengenai korupsi, Pak JK. Nah, kalau beberapa presiden sebelumnya mempunyai apa yang dikatakan sebagai salah satu pencapaian korupsi seperti terbentuknya KPK atau penentuan undang-undang terkait dengan korupsi dan lain-lain ini, Jokowi dan JK dikatakan bahwa bisa punya momen pemberantasan korupsi yang baik kalau memang bisa mendorong digolkannya misalkan pemiskinan koruptor, penghukuman sosial bagi koruptor dan lain-lain. Untuk kedepannya dalam 3 tahun ke depan ini, apa sebenarnya rencana konkretnya Pak untuk pemberantasan korupsi ini? Kita bicara dulu ukuran. Yang dimaksud ukuran pemberantasan korupsi berhasil atau tidak. Ya. Ukurannya kalau berhasil, ya kurang korupsi kan, koruptor kan. Betul. Jangan sebaliknya. Banyak ukuran yang terbalik. Kalau kurang yang ditangkap, wah gagal pemberantasan korupsi. Ya justru kalau banyak orang ditangkap, gagal pemberantasan korupsi. Saya yakinnya bahwa kemauan atau niat orang koruptor sekarang ini berkurang. Karena itulah, kalau sekarang tidak banyak yang koruptor besar yang ketangkap, ya memang minat atau keinginan korupsi atau setidaknya takut korupsi pasti tinggi. Sudah berkurang begitu ya, pastilah. Karena kalau makin banyak ditangkap, gagal, KPK gagal, namanya Jaksa Agung kan. Nah, berarti apa yang diperahnya tidak jalan itu. Nah itu dulu kesalahan persepsi dulu, perbaikan itu sering salah itu. Karena itu coba lihat terakhir, yang ditangkap kecil-kecil kan, 100 juta, 70 juta. Karena yang triliun-triliunan atau ratusan miliar-miliar pasti takut. Salah sendiri di kalangan pemerintahan. Bagaimana takutnya mereka bertindak karena takut salah itu. Jadi berarti kalau takut salah ya takut itu. Bahwa masih ada, iya. Tapi kalau bicara hukum, apa kurangnya KPK? Saya kira tidak banyak di Asia ini, di dunia ini hukum korupsi yang sebesar di Indonesia. Di Indonesia berniat saja korupsi bisa masuk penjara. Karena undang-undang mengatakan kalau dapat merugikan negara, bisa masuk penjara. Seringkali kalau membicarakan mengenai korupsi, khususnya pejabat daerah dan juga wakil rakyat begitu Pak JK, yang kembali dibawa namanya adalah partai politik, gitu Pak JK, kembali ini. Dan bahkan kemarin pun kita sempat mengadakan pembicaraan dengan dari bidang hukum, hakim-hakim yang mengatakan bahwa memang partai politik perannya harus lebih besar dalam memajukan kader-kader yang memang bebas korupsi, dalam memajukan orang tersebut dan mengkader orang yang bebas korupsi begitu Pak JK. Pak JK percaya mengenai hal ini bahwa sebenarnya kunci dari pemberantasan korupsi, terutama pencegahannya, ya di partai politik gitu Pak JK. Gini, orang korupsi itu apa? Yang korupsi itu kan yang punya kekuasaan. Kalau Anda tidak punya kekuasaan, Anda tidak bisa korupsi kan? Kewenangan. Nah, jadi kenapa katakanlah dosen itu ya baik-baik semua, dia mau korupsi apa kan? Nah, tapi pejabat ini banyak. Nah, karena itu dulu partai itu ngikut aja sama pemerintah kan? Artinya Orde Baru. Jadi mau partai mau DPR mau korupsi apa? Semua APBN setuju semuanya. Sekarang kalau bicara tentang APBN atau APBD ini kan tergantung juga ke DPR. Jadi karena kewenangan itu orang korupsi. Jadi bukan karena partai, tapi karena DPR mendapat kewenangan menentukan anggaran,
maka dia bisa gitu, korup. Ini. Tapi kalau mengenai, ya kita kembali lagi, kita hanya tahunya bahwa ini isu-isu yang kita tahu mengenai mahar dari partai, hal-hal seperti itu. Pak JK melihat ini nyatakah atau sebenarnya memang hanya dugaan-dugaan saja? Kalau itu kalau pilkada atau pilkada yang sehingga ada disebut mahar-mahar karena undang-undang kita menyebabkan partai politik itu seperti katakanlah gitu punya kekuasaan. Menentukan calon atau siapa yang akan maju dan lain-lain begitu. Jadi biasanya orang membayar mahar karena adanya kewenangan yang dipunyai seseorang, karena kewenangan untuk mencalonkan berdasarkan kursi yang dia punyai, itulah kewenangan partai politik yang dibayar. Jadi ya tentu ya yang membayarnya tentu salah, bertanggung jawab, yang menerima juga kalau ada. Memang ini ya terdengarlah begitu, walaupun kadang-kadang susah dibuktikan. Tapi masih ada sebenarnya hal seperti itu. Iya, itu bisa dilihat daripada kok ini tiba-tiba jadi calon dari sini. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa seperti apa lebih karena saya tidak pernah lihat. Setidaknya waktu saya ketua umum tidak akan pernah terjadi waktu zaman saya.